anugerahnya yang luar biasa. Kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang bahagia dan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, saat untuk Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita menghampiri tahta Allah. Kita mau menyatakan bahwa kebesaran Tuhan luar biasa, kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Salam juga untuk setiap jemaat yang mengikuti ibadah secara streaming pagi hari ini. Mari kita akan memulai ibadah kita
Kita mendasari ibadah kita dengan satu pengakuan kita bahwa sesungguhnya semua pertolongan kita adalah datangnya daripada Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia memelihara setiap ciptaannya. Maka kiranya turunlah atas kita sekalian pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin, menyertai, dan memberkati sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mau menghampiri tahta Tuhan. Kita memberikan hati kita. Kita memberikan hidup kita yang terbaik. Karena Tuhan layak kita puji dan kami sembah. Karya terbesar. Hati
juga Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang streaming di rumah. Semoga setiap kita mendapatkan kekuatan dan sukacita dari Tuhan. Kemarin ada banyak berita Semarang dikepung oleh banjir, dan biarlah itu menjadikan sukacita tersendiri buat setiap kita. Di awal bulan Februari ini kita akan juga banjir sukacita. Amin. Kita membuktikan sungai sukacita. Haleluya. Sukacita buat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau persiapkan setiap hati kita. Kita mau berserah kepada Tuhan. Apa yang sudah terjadi, Tuhan izinkan. Terkadang setiap kita tidak menyadari bahwa setiap kita pernah tidak bersyukur, dan itu menghalangi berkat Tuhan ada dalam saudara. Tapi pagi hari ini kita mau berserah, kita mau percayakan hidup kita
sepanjang hidupku, padamu telah layakkan kehidupanmu. Lukiskan indahnya kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan haleluya Engkau Tuhan, melebihi apa yang ada di segalanya. Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Setiamu nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang hidupku, padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Oh haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan.
mempersembahkan pujian kami bagi-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang layak disembah, Engkau Tuhan yang layak dipuji, Engkau Tuhan yang agung, Engkau Tuhan yang kudus. Dipermuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mensyukuri setiap anugerah yang boleh kami terima sampai hari ini Tuhan. Membuktikan Tuhan Engkau tetap setia, membuktikan Engkau Tuhan yang tetap peduli atas hidup kami. Makasih Tuhan buat kekuatan yang Tuhan beri, makasih buat perlindungan yang Tuhan beri. Tuhan, makasih buat penyertaan-Mu bahkan sepanjang pekan ini ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada satu kata lain kecuali kami menyembah dan memuji dan bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami akan mendengar firman Tuhan, belajar akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang akan berbicara kepada setiap kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, biarlah kami boleh mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan, dan terlebih lagi bagaimana kami boleh mengaplikasikan, menerapkan kehidupan kami di dalam firman Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pakai hamba-Mu yang dalam kondisi yang dalam keadaan terbatas, kami berdoa biarlah kuasa dan pengurapan Tuhan turun atas kami, bahkan juga akan memberkati dan menjamah setiap kami yang ada yang hadir di tempat ini. Biarlah kami melalui firman-Mu mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan waktu untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saya percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi kita. Pagi hari ini mari kita akan sama-sama untuk kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar dari hari ini, kita akan belajar dari binatang ya. Tapi kita percaya karena binatang ini atau karena hewan ini atau karena apa yang diciptakan di dunia ini, tentunya ada hal-hal yang menarik untuk kita perhatikan. Bukan hanya kita saja, tetapi Tuhan Yesus pun juga memperhatikan apa yang Dia ciptakan. Ya, kita akan mendasari firman Tuhan pada pagi hari ini di Lukas pasal yang ke-13. Kita akan membaca ayat yang ke-34. Lukas pasal yang ke-13, kita akan membaca ayat yang ke-34. Oke, firman Tuhan berkata, sudah berapa kali aku ingin merangkul semua pendudukmu, seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kau tidak mau. Saya akan ulang sekali lagi ya. Sudah berapa kali aku ingin merangkul semua pendudukmu, seperti induk ayam melindungi anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi engkau tidak mau. Saudara, hari ini kita akan belajar dari apa yang diciptakan Tuhan, yaitu tentang induk ayam. Saudara, ternyata Tuhan Yesus pada waktu itu mengambil satu hewan yang ternyata buat Tuhan Yesus itu menarik untuk diperhatikan. Memang Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan-perumpamaan dan memberikan gambaran-gambaran tentang kehidupan ini, berbicara tentang kerajaan surga, tentang kebenaran Tuhan. Itu menggambarkannya dengan apa yang ada di sekitar. Dan salah satunya pagi hari ini bagaimana Tuhan Yesus Dia mengambil satu ciptaannya, yaitu tentang induk ayam. Dan ternyata Tuhan ingin menggambarkan, dirinya itu seperti induk ayam. Dia berkata,
seperti induk ayam melindungi anak-anaknya. Sebenarnya dia ini sedang menggambarkan dirinya ini seperti induk ayam. Nah, kita mau belajar tentang apa sih keunikan dari induk ayam ini. Kita mau belajar perilaku-perilaku dari seekor induk ayam. Saudara yang tahu tentang perbinatangan, tentu ini sesuatu yang bukan sesuatu yang asing, tapi ada perilaku-perilaku yang menarik. Saya amati karena saya punya pengalaman ini. Saya pernah pelihara, saya pernah hidup di tengah-tengah kerumunan ayam, gitu ya. Saya berada di desa, banyak ayamnya. Nah, ada bagian-bagian atau perilaku-perilaku yang menarik, dan ternyata Tuhan ingin menggambarkan dirinya itu seperti induk ayam. Apa saja? Saya menemukan ada 3. Nanti kalau jenengan di rumah merenungkan, nah jenengan bisa tambah sendiri. Yang pertama, saudara, kita akan perhatikan bahwa induk ayam ini dia akan memelihara anak-anaknya. Anda perhatikan ketika induk ayam ini dia mulai menetas. Nah, anak-anak ayam ini dia belum bisa untuk mencari makan sendiri. Tentu belum bisa untuk menemukan makanan sendiri. Tapi yang dilakukan oleh induk ayam ini ketika sudah mulai menetas, lalu dia akan bawa anak-anaknya, entah itu ke tempat kerumputan atau mungkin ke tempat-tempat yang lain yang dianggapnya memang itu bisa menjadi sumber makanan. Dengan paruhnya dia akan cari, dengan cekernya dia akan cari bagaimana dia bisa mendapatkan makanan. Dan ketika dia dapatkan makanan, yang terjadi dia bukan untuk dimakan sendiri. Misalkan dapat cacing, atau misalkan dapat semut atau apa. Pokoknya ketika dia dapat makanan, nah dia akan panggil anak-anaknya. Dia akan, mungkin yang anaknya yang ada di agak jauh dari induknya itu, dia akan panggil. Dia tidak langsung begitu dapat langsung dimakan habis itu, tidak. Tapi dia ingat anak-anaknya. Dia perhatikan anak-anaknya, dia panggil anak-anaknya, lalu anak-anaknya dia akan datang. Nah, tidak tahu apakah dia dimamahkan atau tidak. Pokoknya yang jelas anak-anak akhirnya si anak-anak ayam dia bisa makan. Itu induk ayam. Ketika dia menetas, lalu dia akan membawa anak-anaknya keluar, dan induknya dia akan mencari makanan buat anak-anaknya. Saudara, hal yang sama sebenarnya juga dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan bagaimana kehidupan kita sebenarnya juga ditanggung, dipelihara oleh Tuhan. Anda yakinlah kehidupan kita itu ada yang memelihara. Seperti induk ayam yang dia berusaha untuk memelihara anak-anaknya, demikianlah bagaimana Tuhan itu memelihara hidup kita. Dalam kondisi zaman apapun, dalam keadaan ekonomi apapun, yakinlah bahwa kebenaran Tuhan bagaimana Dia memelihara hidup kita. Kalau kita perhatikan bagaimana ketika para murid-murid, para pengikutnya, dia pergi, dia mengikuti Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat bagaimana ketika mereka akan pulang, mereka diberikan makan dulu, mereka dipelihara, mereka jangan sampai pingsan di tengah jalan. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Alkitab di dalam Mazmur pasal yang ke-23 dengan jelas ini menjadi iman kita, dan ini kebenaran Tuhan, bukan hanya sekedar angan-angan kita, bukan hanya sekedar asumsi kita. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Tuhan, bagaimana Tuhan menyediakan hidangan di hadapan mataku. Sampai hari ini apakah ada sebagian dari kita yang lapar atau yang tidak bisa makan? Kita percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Dan tadi malam itu saya dapatkan satu video itu ya, satu video di salah satu rumah jemaat, tapi bukan jemaat sini. Bagaimana itu airnya tuh masuk ke rumah gitu ya. Kan tadi malam itu masih suasana banjir ya, sepanjang hari itu kabarnya, ceritanya, informasinya di sana sini
titik sana titik sini banjir kabeh. Tapi saya diperlihatkan ada satu video, ada keluarga jemaat yang kemasukan air. Airnya itu tidak begitu tinggi sih, paling hanya kursi yang bagian kekuatannya itu ya, yang bagian palangnya itu hanya segitu. Tapi hebatnya, itu ada lele itu di rumah itu penuh gitu. Jadi penuh, jadi di mana-mana itu lelenya gede-gede saudara. Pas di Soltek itu, wah banyak sekali. Lelenya itu besar-besar. Jadi lele beludakan ya gitu ya, mungkin dari tetangga atau dari mana, atau kelengan dari mana, kira-kira dari mana. Tapi yang jelas di rumah itu penuh dengan lele saudara. Meskipun dia memang airnya masuk sih, tetapi lelenya juga gede-gede pada masuk semua. Ya itu saya katakan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Tuhan itu memelihara. Bukan berarti kita bersyukur, wah puji Tuhan aku kebajikan ya. Tapi bagaimana Tuhan itu tetap memelihara kehidupan kita, karena itulah jaminan Tuhan atas kehidupan anak-anak. Jadi sampai kapanpun tetap pegang kebenaran firman Tuhan, dimanapun kapanpun yakinlah bahwa Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Seperti firman Tuhan dikatakan, Paulus berkatakan, di hadapan lawanku Tuhan menyediakan hidangan. Dan dia berkata, Tuhan engkaulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu satu kebenaran. Induk ayam ini dia juga memelihara anak-anak. Kebenaran yang kedua, kalau kita perhatikan dari perilaku induk ayam itu seperti apa? Coba berikutnya kita perhatikan. Dia akan melindungi anak-anaknya ketika dalam keadaan atau di saat dalam ancaman atau dalam bahaya. Anda perhatikan induk ayam ini ketika ada ancaman datang. Kalau Anda bisa lihat di situ bagaimana induk ayam dia berusaha untuk melindungi anak-anaknya dari ancaman ular. Saya tidak tahu ceritanya apakah ularnya ini yang menang ataukah induk ayamnya yang menang, karena saya hanya lihat gambarnya bagaimana si induk ini dia akan berusaha melindungi anak-anaknya. Dan inilah yang dilakukan oleh induk ayam. Dia ingin mencoba bagaimana anak-anaknya, meskipun dia punya kekuatan yang terbatas, tapi dia berusaha bagaimana dia akan melindungi anak-anaknya, jangan sampai anak-anaknya menjadi mangsa bagi pemangsa. Dan bahkan ketika anak-anaknya merasa terusik, merasa terganggu, dia akan melindungi. Saudara, kalau saudara tidak percaya, satu saat ketika Anda ketemu sama ayam yang ada anak-anaknya seperti itu, cobalah Anda ganggu anaknya. Bisa juga dia akan mengejar jenengan, atau bahasanya dia akan teladung jenengan. Saya pernah ketika saya masih di kecil seperti itu, saya mencoba untuk mengambil. Nah, ketika anaknya itu teriak-teriak, wah itu induknya akan berusaha mekrok itu ya. Wah langsung dia akan mencoba untuk menyerang supaya anak-anaknya itu selamat dari ancaman. Ini induk ayam, dia berusaha melindungi anak-anaknya. Loh, bagaimana dengan sikap Tuhan terhadap umat percaya atau terhadap anak-anaknya? Kita perhatikan bagaimana Tuhan pun juga hal yang sama, dia melindungi anak-anaknya. Tuhan pun juga melindungi setiap kita. Saya tunjukkan satu gambar, itu adalah bagaimana Tuhan melindungi pada waktu itu anak-anak Israel atau anak-anak dari keturunan Tuhan. Bagaimana ketika dia akan di sekitar situ atau di Mesir itu ada tulah yang akan mematikan, yang akan membunuh anak sulung, baik itu anak sulung hewan ataupun anak sulung manusia. Pada saat itu anak-anak sulung akan mati semua. Tapi kita perhatikan
bagaimana anak-anak Tuhan, orang-orang Israel, dia mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Ketika diperintahkan supaya di palang pintunya atau di bagian atasnya dicoret atau diberikan darah seperti itu, menjadi tanda bahwa itu yang harus dilewati, tidak boleh tulah masuk dalam rumahnya. Sehingga kita perhatikan anak-anak Israel, anak-anak Tuhan terlindungi dari yang namanya tulah yang pada saat itu ada. Tuhan melindungi anak-anaknya. Kalau kita perhatikan, ini bagian dari doa kita, bagian dari formula doa berkat yang seringkali kita terima di setiap kita mau pulang. Di Bilangan pasal yang ke-6 dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan ini siapa yang mengatakan? Ini siapa yang menjanjikan? Tuhan sendiri yang melahirkan, Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa aku yang akan menyertai engkau dan aku yang akan melindungi engkau. Di kitab yang lain dikatakan bahwa Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Di tempat-tempat yang lain bahwa Dia juga akan menjamin kita, bagaimana Dia akan merawat, memelihara, memproteksi kita ketika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk menyerang kita. Dengan proteksi darahnya, maka kita mendapatkan perlindungan. Ada yang seringkali kita nyanyikan, setan ora doyan demit orang dulit. Itu adalah bagaimana pernyataan tentang Tuhan yang melindungi kita. Dan yakinlah ini adalah satu kebenaran bahwa Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi kita. Perlindungan Tuhan itu adalah seperti perisai. Setiap kali ada serangan, ada anak panah yang mencoba untuk dilontarkan, diarahkan kepada kita, perisai itu yang akan melindungi kita. Perisai itu yang akan memberikan keamanan kepada kita. Yakinkan dalam hidup kita, dalam iman kita, bahwa Tuhan, Dia yang memberkati kita, Tuhan yang melindungi kita. Perlindungannya itu bagaikan perisai dalam hidup kita. Nah, apakah hari-hari kita masih ragu tentang perlindungan Tuhan? Yakinkan diri kita di dalam Tuhan bahwa Tuhan yang menjadi perlindung kita. Setiap kali kita pulang dengan satu kekuatan iman kita, dengan berkat yang kita terima bahwa Tuhan akan memberkati kita dan Tuhan akan melindungi kita. Induk ayam ini dia berusaha untuk melindungi anak-anaknya ketika ada ancaman datang. Dan Tuhan ingin menyamakan dirinya seperti induk ayam yang berusaha untuk melindungi anak-anaknya. Yang kedua, pelajaran yang kedua, bagaimana induk ayam dia akan melindungi anak-anaknya setiap kali ada ancaman datang. Demikian juga Tuhan, Dia juga yang akan melindungi kita setiap ada ancaman-ancaman datang dalam kehidupan kita. Ketika ada niat-niat jahat dari kuasa jahat, dari kuasa iblis yang mencoba untuk berbuat jahat atas kehidupan kita, Dia Tuhan yang akan melindungi kita dan menjadi perisai bagi kita. Yang terakhir, apa yang bisa kita dapatkan dari induk ayam ini? Berikutnya adalah bahwa induk ayam dia akan berkorban demi anak-anaknya. Induk ayam dia akan berkorban demi anak-anaknya. Kalau anak-anaknya itu ada satu masalah, mungkin oleh karena cuaca, maka dia akan rela berkorban. Kalau pas hujannya lebat, itu biasanya induk ayam dia akan mengembangkan sayapnya, lalu anak-anak ayam dia akan berlindung, dia akan masuk ke dalam atau masuk ke bawah kepak sayapnya. Dia akan melindungi di situ. Bahkan yang kehujanan itu induknya, bukan anak-anaknya. Induk ayam dia mau berkorban buat anak-anaknya. Terlebih lagi kita perhatikan bagaimana Tuhan kita akan
adalah Tuhan yang juga rela berkorban buat anak-anaknya. Ketika manusia diperhadapkan dengan yang namanya dosa, ketika manusia diperhadapkan yang namanya masalah, yaitu putusnya hubungan manusia dengan Tuhan, maka dia rela berkorban untuk anak-anaknya. Dia rela mati di atas kayu salib. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Dia rela disalibkan, dia rela disiksa. Buat siapa? Buat saudara dan saya. Ini pengorbanan Tuhan yang sempurna. Kalau tadi malam dalam doa saya sampaikan bagaimana pada zaman itu secara khusus jemaat di Galatia mendapatkan satu pengajaran bukan Injil yang murni, tetapi Injil yang lain. Kenapa dikatakan Injil yang lain? Karena di situ dikatakan bagaimana ada ajaran keselamatan bukan hanya di dalam Yesus saja, tetapi keselamatan di dalam Yesus plus bagaimana diperhitungkan perbuatan-perbuatan baiknya, bagaimana amal ibadahnya. Dan saat itu disampaikan mereka jemaat di Galatia mendapatkan pengajaran-pengajaran itu. Ada Injil lain yang masuk yang mempengaruhi jemaat di Galatia pada saat itu. Tetapi kemudian Paulus menuliskan suratnya dan menegur mereka harus kembali kepada Injil yang murni, kepada Injil yang sejati. Hanya oleh iman kita terima anugerah keselamatan. Hanya oleh iman kita diselamatkan. Kembali kepada iman yang sesungguhnya, kembali kepada Injil yang sesungguhnya, bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu adalah pengorbanan yang sempurna. Tidak perlu ditambah apa-apa, tetapi dia korban darahnya itu adalah korban darah yang sempurna. Masihkah kita meragukan akan pengorbanan Tuhan atas kehidupan kita? Kalau kita mau mengerti, memahami kebenaran ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kita perhatikan bagaimana induk ayam tadi, dia akan memelihara anaknya, bagaimana dia akan melindungi anaknya, bagaimana dia akan berkorban buat anak-anaknya. Tetapi ini akan bisa terjadi apabila ada yang dikerjakan, yang dilakukan juga, yang direspon juga oleh anak-anak ayam. Loh, kok bisa? Anda perhatikan, saudara, ini yang harus dilakukan oleh anak-anak ayam. Kalau anak-anak ayam ingin mendapatkan perlindungan dari mamahnya atau dari induknya, kalau anak-anak ayam dia ingin mendapatkan makanan dari induknya, kalau anak-anak ayam dia ingin mendapatkan bagaimana dampak dari pengorbanan induknya, maka yang pertama ini yang tidak bisa dipungkiri, bagaimana dia harus dekat dengan induknya. Anak-anak ayam dia harus dekat dengan induknya. Dan anak-anak ayam dia harus mendengar ketika induknya ini memanggil. Anak-anak ayam dia harus berlari mendapatkan induknya. Saudara tak kasih tahu ya, ayam itu dalam segala keadaan, baik itu ketika dia dapat makanan atau ketika dia ada bahaya, ada ancaman datang, itu dia punya tentunya insting yang kuat ya. Itu diciptakan Tuhan yang luar biasa juga. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana ketika itu sesuatu yang terjadi, baik itu ancaman ataupun sesuatu yang baik dia dapatkan, itu dia akan memanggil anaknya itu dengan dengan panggilan khusus ya. Karena kita bukan binatang dan kita juga tidak bisa mengerti bahasa perbinatangan. Kalau Salomo katanya bisa mengerti bahasa binatang seperti itu. Saya mau perhatikan gini ya. Saya perhatikan ketika ancaman datang misalkan ya. Ketika ancaman datang di rumah, Anda bayangkan itu di rumah. Karena saya melihat di situ.
Meskipun induk ayam itu di rumah, dan di luar itu ada, kalau di tempat saya itu namanya alap-alap. Di sini atau di bahasa Indonesianya itu burung apa ya? Sekarang masih ada atau tidak ya? Tapi yang jelas ketika ada alap-alap itu ya, alap-alap itu kan di atas. Ya anggaplah rajawali gitu ya, di atas. Ternyata induknya itu dia ngerti. Di rumah itu, di dalam rumah itu dia ngerti. Dan ketika di rumah dia ngerti, dia akan menyampaikan bahasanya. Bahasanya itu dengan menyampaikan sinyal seperti itu, meskipun dia belum melihat di luar, tetapi untuk melindungi anak-anaknya, mereka yang ada di agak jauh dari induknya itu begitu dia dengar ada aba-aba dari induknya, itu dia langsung lari. Itu yang mungkin yang ada di pojok sana, dengan panggilan khususnya itu dia akan lari, kemudian dia akan mendekat kepada induknya. Ada perhatikan lah nanti kalau di ladang-ladang gitu ya, begitu ada sesuatu gitu ya, itu induknya dia akan mencoba untuk memberikan sinyal bahwa ada bahaya, kumpul. Dia akan kumpul. Nah ini yang jadi masalah kalau seandainya induk ayamnya tuli. Nah ini jadi masalah nih, karena dia tidak ngerti. Tapi sejauh ini anak-anaknya dia akan mengikuti. Kuncinya adalah bagaimana dia harus bisa dekat dengan induknya. Kuncinya adalah bagaimana jangan terlalu jauh. Supaya apa? Supaya bisa ketika nanti ada makanan, induknya dapat makanan. Ada orang berkata yang dapat makanan paling banyak itu yang dekat dengan induknya, gitu ya. Yang paling dekat dengan induknya dia yang dapat makanan. Jadi begitu induknya dapat cacing, wah, yang di situ ya duluan dapat. Kuncinya dekat dengan induknya, kemudian dengar panggilan induknya, lalu coba lari kepada induknya. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan juga mengajarkan hal yang sama sebenarnya. Hal yang sama dikatakan bagaimana kita perlu dekat dengan Tuhan. Di Mazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita tenang. Kedekatan kita itu sebenarnya menentukan damai sejahteranya kita dalam hidup kita. Karena apapun keadaan, apapun situasinya, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka disitulah kita mendapatkan jiwa kita tenang. Tetapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, maka begitu ada sesuatu yang mungkin meresahkan dalam diri kita, maka yang muncul adalah ada satu ketakutan, ada satu kekhawatiran, ada satu kecemasan. Tapi ketika dekat dengan Tuhan, maka disitulah akan ada ketenangan. Lalu bagaimana kita juga bukan hanya sekedar dekat dengan Tuhan, tetapi seperti anak-anak ayam, dia akan lari kepada induknya. Demikian juga Tuhan sebenarnya mengingatkan kepada kita. Di Matius pasal yang ke-11 ayat 28 katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu panggilan Bapak kita, itu panggilan Yesus kepada kita. Supaya apa? Supaya kita boleh datang, supaya kita berlari kepadanya. Karena disitulah kita mendapatkan ada ketenangan. Bahkan yang letih lesu, yang berbeban berat, kita akan mendapatkan kelegaan. Itu kata Tuhan, itu adalah janji Tuhan. Sehingga jangan hanya kita melihat situasi dan keadaan saja, tetapi bagaimana situasi dan keadaan itu membuat kita akan datang berlari kepada Tuhan. Nah, disitulah maka kita akan mendapatkan satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan berkata setiap kita datang kepada Tuhan, maka disitulah kita akan mendapatkan hidup kita tenang, jiwa kita tenang. Dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya,
Itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Saya masih terngiang-ngiang dengan apa yang menjadi buat saya nilai-nilai kehidupan yang saya terima. Salah satunya adalah ketika bicara masalah doa. Saya dapatkan bagaimana nilai itu berkata bahwa banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu saya dapatkan mungkin 15 tahunan yang lalu, tapi itu masih terngiang-ngiang. Bahkan satu kali ketika saya mengalami satu pergumulan, saya sampaikan kepada bapak rohani saya yang saya anggap sebagai bapak rohani saya. Ternyata satu yang harus dilakukan hanya bertekuk lutut, hanya berdoa sujud di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Maka disitulah Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan hikmat. Ketika saya mencoba untuk menyampaikan pergumulan ini, hanya dia sampaikan, kenapa kamu harus khawatir? Datang, duduk di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu yang disampaikan dan itu masih terus senantiasa menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mari kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang dekat dengan Tuhan, dengar panggilannya, dan juga kita mau datang ketika ada hal-hal yang kita mungkin Tuhan aku tidak sanggup, tetapi di dalam Tuhan selalu ada hal-hal yang bisa dikerjakan, ada jalan keluar dalam setiap anak. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita pagi hari ini. Bagaimana Tuhan Yesus ingin memakai hidup ayam menggambarkan tentang dirinya. Tentunya ini bagaimana dilakukan, bagaimana menceritakan atau menggambarkan betapa besarnya kasihnya kepada mereka. Demikian juga itu dilakukan Yesus untuk kita orang-orang yang percaya. Dia memelihara kita, Dia melindungi kita, Dia mau berkorban buat kita. Dan itulah yang akan menguatkan iman kita di sepanjang hidup ini. Percayalah, Tuhan memperhatikan hidup kita. Apapun yang kita hadapi hari ini, semuanya ada dalam pengawasan dan kontrolnya Tuhan. Kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih kami melihat betapa besarnya Tuhan kasih-Mu buat kami. Makasih Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Makasih Tuhan-Mu juga yang akan memelihara di hari-hari ke depan sepanjang hidup kami. Makasih Tuhan Engkau yang terus senantiasa melindungi kami. Makasih Tuhan Engkau Tuhan yang senantiasa berkorban buat kami. Bahkan pengorbanan di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna, sehingga kami yakin, kami percaya di dalam hidup kami ada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami terus dekat dengan Tuhan, biarlah terus kami mendengar panggilan-Mu, biarlah kami terus mendengar firman-Mu, dan biarlah kami terus dekat dengan Tuhan, datang kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami datang kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu, marilah kepadaku semua yang letih sudah berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Beban kami dilegakan, hidup kami dilegakan, kami mendapatkan damai sejahtera dan sukacita yang baru yang kami terima di setiap kali kami datang dan berserah kepada Tuhan. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini dalam setiap hati pikiran kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah saya sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa informasi sehubungan dengan kegiatan ibadah kita dan juga hal-hal yang lain yang perlu kita mengerti. Untuk yang pertama, ibadah selama pekan ini, nanti siang ada ibadah sekolah minggu, kemudian nanti sore juga akan ada ibadah PRBK. Jadi mari kita akan membawa anak-anak kita untuk kita boleh membawa mereka kepada Tuhan. Mereka memiliki kehidupan
yang baik di dalam Tuhan melalui persekutuan yang ada. Lalu hari Rabu ada PWK jam 5, kemudian hari Jumat ada doa wanita jam 5 juga. Lalu hari Sabtu ada doa pengerja jam 6 pagi. Jangan lupa kalau Bapak Ibu yang mau bergabung dalam doa pagi, ada doa pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6. Sekali lagi, Senin sampai Sabtu jam 5 sampai dengan jam 6 kita mengawali hari-hari dengan berdoa, membaca firman Tuhan dan menaikkan doa-doa syafaat. Oke, kemudian saya menyampaikan jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Mulai hari ini tanggal 7 Februari sampai dengan tanggal 13 Februari. Tanggal 7 Bapak Samuel Febi, kemudian tanggal 10 Bapak Yonatan Hargo Budi Prihatnolo, kemudian tanggal 11 Saudari Kesia Febi Seretia, kemudian tanggal 11 yang sama Bapak Yohanes Madisan. Hari ini hadir ya. Selamat ulang tahun Pak Madisan, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian tanggalnya lupa ini, Ibu Sri hari ini tanggal 12 mungkin ya. Di Ibu Sri hari ini bisa ya Ibu Narto ya kayaknya. Saudaranya Pak Eko. Oh, saudaranya Pak Eko. Oh ya, saudaranya Pak Eko ya, Ibu Sri. Oke, ayat firman Tuhan jemaat yang berulang tahun 2 Korintus 9 ayat yang ke-8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Lagi 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-8. Oke, demikianlah informasi yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya kita akan memberikan persembahan ekstra untuk pembangunan. Kita akan mempersembahkan persembahan kita ke depan. Kemudian kita nanti langsung akan kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada pagi hari ini. Kami doakan juga untuk jemaat-Mu yang boleh ambil bagian untuk mempersembahkan keuangan, kiranya Tuhan juga akan memberkati mereka, memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, bahkan memberkati dalam segala apa yang mereka kerjakan. Semuanya dibuat berhasil oleh karena anugerah yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan apa yang kami berikan, karena itulah firman-Mu yang menjanjikan kepada kami. Kami memberi, kami tidak akan kekurangan. Di dalam berkat nama
Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, hari ini kami mendoakan anak-anak-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun Tuhan. Kami berdoa untuk menyerahkan Bapak Samuel Bibi, kami menyerahkan untuk Bapak Hargo, kami menyerahkan untuk Saudari Sharon, kami menyerahkan untuk Bapak Madisa, kami menyerahkan juga untuk Ibu Sri. Bapak, 1 tahun Tuhan tambahkan usia kepada mereka. Dan kami percaya ketika Tuhan menyertai dalam hidup mereka sampai hari ini, sampai saat ini, di hari-hari ke depan pun Tuhan juga yang akan menyertai dan memberkati. Sehingga kami mau berdoa menyerahkan anak-anak-Mu sepenuhnya dalam tangan-Mu. Berkati kehidupan mereka hari lepas hari, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati pelayanan mereka ya Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu. Biarlah mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami menyerahkan mereka dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga kami saat ini berdoa ya Tuhan, menyerahkan secara khusus untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang mungkin dalam beberapa hari ini mengalami berbagai ujian, baik itu bencana-bencana yang mereka hadapi yang terjadi dalam kehidupan mereka, baik itu saat ini bencana alam yang melanda di beberapa saudara-saudara kami, bahkan di gereja-gereja yang hari ini tidak bisa beribadah karena ruang atau tempat ibadah mereka yang dipenuhi dengan air. Kami doakan supaya jemaat Tuhan dikuatkan, diteguhkan ya Bapak. Mereka tetap berharap kepada Tuhan. Bahkan terlebih kami mendoakan supaya mereka mendapatkan kekuatan dan kesehatan, jauhkan dari segala sakit-sakit ya Tuhan, sehubungan dengan banjir yang melanda di kehidupan mereka, di rumah tangga mereka. Ada saudara-saudara seiman kami, mereka juga yang harus mengalami bencana ini ya Tuhan. Kami doakan supaya mereka boleh tetap memandang Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, karena kami percaya bahwa segala yang Tuhan izinkan di dalam dunia ini, bahkan dalam kehidupan kami, tidak pernah melebihi kekuatan kami. Biarlah Tuhan, kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan melimpahkan atas mereka ya Tuhan. Secara khusus kami doakan untuk keluarga Pak Surati dan juga yang kena dampak dari banjir. Tuhan akan kuatkan, Tuhan akan teguhkan keluarga ini. Bahkan kami berdoa supaya keluarga ini pun juga tetap jadi berkat ketika mereka harus bersama-sama dengan warga, dengan masyarakatnya Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami saat pagi hari ini berdoa juga untuk mendoakan setiap kami yang beribadah kepada Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Baik kami yang berada di tempat ini yang beribadah secara tatap muka, kami doakan juga untuk saudara-saudara kami yang ibadah secara online ya Tuhan, yang mengikuti streaming dimanapun mereka berada. Hari ini kami mau mendoakan dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, roh kami, jiwa kami, dan tubuh kami mau serahkan sepenuhnya kepada-Mu. Karena kami percaya Engkau-lah yang berkuasa atas kehidupan kami, Engkau-lah yang menjadi pembela kami, Engkau-lah yang memelihara hidup kami, Engkau-lah yang menjadi perisai kami. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya, pekerjaan kami, segala keluarga kami, pergumulan keluarga, rumah tangga kami, dan apapun yang dalam kehidupan kami ingin serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami akan pulang, kami juga akan mempersembahkan keuangan kami ya Tuhan, baik itu persepuluhan ataupun juga untuk persembahan-persembahan yang lain. Kami doakan kiranya Tuhan akan berkenan menerimanya, dan kami percaya Tuhan Engkau juga Allah yang senantiasa mencukupkan apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan dalam kehidupan kami di setiap harinya. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mohon berkat anugerah-Mu atas kami. Kami terima dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami ada, jadi saksi yang hidup. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Bapa. Kami akan pulang dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terpujilah saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Setelah kita beribadah dengan segenap hati, maka sekarang pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat anugerah sejahtera dari Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, kiranya akan memimpin menyertai dalam setiap kehidupan kita. Jangan takut, sebab Tuhan berkata, Tuhan yang akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menghadapkan wajah-Mu sekalian, mengajak engkau menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali mengangkat kita hidup dalam berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus
Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Shalom.